Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang gelombang, yaitu tentang persamaan gelombang berjalan. Langsung kita mulai bagian yang pertama, yaitu jenis gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui suatu medium, baik medium itu berupa zat padat, zat cair, dan gas. Untuk ilustrasi tentang gelombang ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita kenali bentuk ideal dari suatu gelombang. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus berulang. Dan gambarannya dapat kita lihat seperti pada gambar B ini. Di sini ada sebuah gelombang. Pada saat kalian belajar di SMP, kalian ingat tentunya tentang pengertian dari frekuensi, periode, amplitudo. Mungkin ada beberapa istilah yang lain. Yang perlu diingat adalah 3 istilah ini. Selanjutnya, jika sumber gelombang telah bergetar sebanyak 1 kali, gelombang tersebut telah memiliki jarak dalam merambat, karena terdapat frekuensi getaran setiap spon. Dan persamaan yang kalian kenal ketika belajar di SMP adalah persamaan V sama dengan lambda kali F, di mana V adalah kecepatan rambat gelombang yang satuannya meter per sekon, kemudian lambda adalah panjang gelombang yang satuannya meter, dan F adalah frekuensi, tentu satuannya adalah hertz. Berdasarkan arah getarnya, gelombang digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama disebut dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Berikutnya langsung kita terapkan pada contoh soal. Gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara 2 puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Di sini kita bisa tuliskan diketahui terlebih dahulu bahwasanya cepat rambat gelombang kita lambangkan dengan P 10 meter per sekon. Kemudian jarak antara 2 puncak gelombang yang berdekatan ini adalah merupakan lambda atau panjang gelombang, dan panjangnya 2 meter. Maka kita bisa tuliskan ditanyakan yang A, karena ditanyakan frekuensi dan periode, kita cari A frekuensinya terlebih dahulu, kemudian baru B periode. Jawab dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu V sama dengan lambda kali F. Kalau kita masukkan V-nya 10, lambdanya 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan satuannya adalah hertz. Selanjutnya yang B, kita cari nilai periode atau T besar. Rumusnya T sama dengan 1/F. Karena F-nya 5 hertz, maka 1/5. Dan kalau kita sederhanakan dalam bentuk desimal, tentu menjadi 0,2. Dan persatuannya adalah spon. Kita teruskan bagian kedua dari bahasan kita, yaitu tentang sifat-sifat gelombang. Pada umumnya, gelombang memiliki sifat-sifat, antara lain 1. Mengalami dispersi atau peruraian. Peristiwa peruraian gelombang terjadi ini jika ada perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Kemudian ilustrasinya dapat kita lihat pada gelombang cahaya, di mana cahaya putih dia akan mengalami dispersi menjadi cahaya Meiji-ku Hibinu, sebagaimana yang kita sering lihat pada peristiwa pelangi. Selanjutnya, sifat yang kedua, gelombang bisa mengalami refleksi atau pemantulan. Sifat pemantulan gelombang ini muncul ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya. Dan ilustrasi mengenai peristiwa refleksi dari gelombang dapat kita lihat pada gelombang cahaya. Jika ada sebuah cahaya yang koheren kemudian mengenai sebuah pemantul yang biasanya gunakan cermin, maka cahaya tersebut akan memantul dengan sudut pantul yang memenuhi hukum pemantulan, yaitu sudut pantul sama dengan sudut datang. Sifat yang ketiga yaitu refraksi atau pembiasan. Refraksi atau pembiasan merupakan pembelokan berkas gelombang. Peristiwa refraksi dapat kita lihat contoh ilustrasinya pada gelombang air, di mana pada saat ada gelombang air, kemudian gelombang air tersebut melalui suatu penghalang dengan kedalaman yang berbeda, maka air tersebut akan mengalami pembiasan, yaitu pembelokan arah merambatnya seperti digambarkan pada gambar ini. Sifat yang keempat, gelombang juga mengalami interferensi, artinya mengalami penggabungan. Dan ini terjadi ketika 2 gelombang koheren bertemu.
ilustrasinya, gambarannya bisa kita lihat pada gambar yang kedua di sebelah kanan ini. Dan bagian yang ketiga adalah persamaan gelombang berjalan. Ada sebuah gelombang bergerak dari arah kiri ke arah kanan, dan gerakan ini memiliki kecepatan v, arah ke kanan. Kalau kita ambil sebuah garis pandu yang merupakan acuan di dalam kita melukis gelombang, kemudian bagian kanan ada sebuah dinding pemantul, maka setelah sampai di bagian kanan, gelombang ini akan dipantulkan dalam bentuk gambar seperti yang berwarna merah ini. Gelombang datangnya berwarna biru, bergerak ke kanan dengan kecepatan v, kemudian gelombang pantungnya bergerak ke arah kiri dengan kecepatan min v tentunya. Dari lukisan ini atau dari gelombang ini dapat kita cari nilai dari y atau simpangan dari gelombang. Dan simpangan dari gelombang ini, karena ini adalah merupakan fungsi sinus, maka bisa dituliskan secara umum persamaan gelombang berjalan y sama dengan a sin dalam kurung omega t plus minus kx. Di sini menunjukkan bahwasanya plus itu adalah menunjukkan gelombang bergerak dari arah kanan, sedangkan min gelombang bergerak dari arah kiri. Kita akan bisa uraikan apabila omega dari persamaan gelombang secara umum tadi kita ganti dengan 2V per T dan K-nya kita ganti dengan 2V per lambda, maka kita akan dapatkan persamaan Y sama dengan A sin 2V per T kali T plus minus 2V per lambda kali X. Dapat kita tuliskan, kalau V-nya ini kita keluarkan di luar kurung, maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan A sin 2V kurung buka T per T besar plus minus X per lambda. Dan kita bisa tuliskan keterangannya, di mana A adalah amplitudo yang satuannya meter, kemudian omega frekuensi sudut yang satuannya radian per sekon, K adalah bilangan gelombang yang satuannya per meter, sedangkan Y simpangan satuannya meter, kemudian T kecil adalah lamanya gelombang bergetar dan satuannya adalah sekon, dan selanjutnya T besarnya adalah periode gelombang yang satuannya sekon. Keterangan kelanjutannya masih ada K adalah bilangan gelombang, kemudian X jarak titik ke sumber getar yang satuannya meter, kemudian lambda panjang gelombang satuannya meter. Langsung contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,1 sin V buka kurung 100T min 5X. Semua besaran dalam satuan sistem internasional. Jika X sama dengan 1,25 meter, tentukan amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita dapat lakukan penyelesaiannya dengan mengambil rumus secara umum dari persamaan simpangan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kemudian kita ambil persamaan yang ada di soal, yaitu Y sama dengan 0,1 sin V dalam kurung 100T min 5X. Setelah itu kita sederhanakan supaya persamaan dari soal ini sama dengan persamaan umum dengan cara V kita kalikan dengan komponen-komponen yang ada di dalam kurung, sehingga menjadi Y sama dengan 0,1 sin, ini masuk dikalikan 100 Vt, kemudian V kali 5X min 5Vx. Di sini dapat kita analogkan antara rumus secara umum dari gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, dengan rumus A yang ada di dalam persamaan soalnya, yaitu Y sama dengan 0,1 sin 100 Vt min 5Vx. Di sini terlihat bahwasanya nilai dari A adalah 0,1, sehingga dapat kita tuliskan A atau amplitudonya itu adalah 0,1 meter atau 10 cm. Untuk mencari jawaban yang B, kita lihat di sini omega T, kemudian di sini 100 Vt. Berarti di sini bisa kita asumsikan omega sama dengan 100 V, dan bisa kita tuliskan untuk menjawab yang B, yaitu omega sama dengan 100 V. Kita tahu bahwasannya omega ini nilainya adalah 2V per T besar, sehingga 2V per T besar sama dengan 100 V. Ini hanya mengganti omega saja dengan 2V per T besar. Selanjutnya tentu bisa kita cari T-nya, yaitu T sama dengan 2V per 100V. Dan ini kalau kita coret V-nya tentu tinggal 2 per 100 atau 1 per 50. Dan karena T yang periodenya 1/50, maka F-nya 50, karena nilai dari F adalah seperti periode. Dan jawaban untuk yang B adalah frekuensinya 50 Hz. Kita teruskan dengan menjawab soal yang bagian C, yaitu panjang gelombang. Pada persamaan di sini kita bisa ketahui bahwa nilai K-nya adalah 5V. Bisa kita tuliskan di sini K sama dengan 5V. Karena K sendiri adalah 2V per lambda, maka bisa dituliskan 2V per lambda sama dengan 5V. Dan lambdanya tentu 2V dibagi 5V.
Ini kalau kita coret V-nya tinggal 2/5, 2 dibagi 5 tentu 0,4 meter. Jadi panjang gelombang dari persamaan gelombang tadi adalah 0,4 meter. Dan soal terakhir atau jawaban terakhir yaitu mencari kecepatan. Dari tadi kita sudah mengetahui kecepatan rumusnya V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 0,4, F-nya 50, 0,4 kali 50, hasilnya adalah 20 meter per second. Sudah tuntas untuk persamaan gelombang, dilengkapi dengan contoh soal penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan bagian terakhir. Silahkan kerjakan soal. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan 0,3 sin V kali 50T min 4X. Semua besaran dalam satuan SI. Jika X sama dengan 1 meter, tentukan amplitudo. Yang kedua frekuensi. Yang ketiga panjang gelombang. Yang keempat cepat rambat gelombang. Dan demikianlah akhir dari pembahasan kita tentang gelombang berjalan, khususnya pada persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami penjelasan ini dengan sebaik-baiknya dan soal-soalnya dapat kalian kerjakan dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.